innan nasa dakhalu fi dinillah afwaja wa sayakhrujuna minhu afwaja. Ini bukan hadis, ini asar yang atau asar itu perkataan para sahabat, bukan hadis yang didengar daripada bani. Jadi ini diceritakan dari Jabir mendengar daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini innan nasa dakhalu fi dinillahi afwaja wa sayakhrujuna minhu afwajan. Ini semakna dengan hadis innal islama bada ghariban wa sayaudu kama bada fatuba lil ghuraba. Jadi Islam ini dahulu pada zaman keemasannya bagaimana manusia itu berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Tapi setelah itu lalu kemudian Islam mulai tampak asing, sudah banyak orang yang kemudian murtad, keluar daripada agama, banyaknya aliran-aliran sesat, dan pada akhirnya banyak di antara manusia yang keluar daripada agama Allah afwajan dengan secara berjamaah, sebagaimana mereka masuk ke dalam agama Islam juga dalam secara berjamaah. Innan nasa dakhalu fi dinillahi afwaja. Ini dahulu di awal-awal Islam manusia dakhalu fi dinillahi afwaja. Mereka berbondong-bondong masuk pada zaman baginda Nabi besar Muhammad, bagaimana dakwah beliau sampai ke berbagai daerah luas, dan banyak di antara manusia yang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah afwajan dengan secara berjamaah, bukan satu dua, bukan hitungan yang sedikit, tapi afwajan, berjamaah, berbondong-bondong. Mereka mengucapkan dua kalimat syahadat untuk masuk ke dalam agama Allah. Tapi lalu kemudian di akhir zaman wa sayakhrujuna minhu afwaja. Dan ini sudah mulai tampak bagaimana Islam itu sudah mulai asing. Simbol-simbol agama tidak lagi menjadi kebanggaan. Ngaji, tidak banyak orang yang tertarik terhadap simbol dan kegiatan-kegiatan agama. Bahkan sayakhrujuna minhu afwaja. Kelak di akhir zaman manusia ini akan keluar murtad daripada agama Islam, tidak satu dua tetapi afwaja, dengan secara berkelompok berjamaah, dan tidak tersisa daripada agama Islam illa rasmuh, kecuali hanya nama belaka. Umatnya enggak ada, hanya nama. Dan pada akhirnya Al-Quran itu diangkat oleh Allah, tinggal kertas, tulisannya enggak ada, Ka'bah juga bekal yangka, elang akhir pah kiamat. Ketika tidak ada satu orang pun yang mengucapkan la ilaha illallah, sudah tidak ada orang yang beriman. Tidak ada satu pun yang hidup di dunia yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Yakhrujuna minhu afwaja.
Semua manusia keluar daripada agama Islam. Maka di akhir-akhir zaman seperti sekarang ini, manakala kita ditakdirkan oleh Allah berada di lingkungan yang baik, di pesantren, Allah berikan semangat untuk belajar ibadah, maka fatuba lil ghuraba. Kita ini adalah orang-orang yang asing. Tidak banyak orang yang seperti kita di luaran sana. Maka fatuba lil ghuraba, beruntunglah kita menjadi bagian dari manusia-manusia yang asing. Beragama, taat, nyantri, ngaji, pakai sarung, itu asing di akhir-akhir zaman sekarang ini. Dan ini adalah sebuah keberuntungan bagi kita. Tuba lil ghuraba. Innal Islam bada ghariban. Islam itu dahulu bada ghariban, dimulai dengan apa? Gharib, asing. Karena Islam muncul di tengah-tengah kaum paganis, kaum penyembah berhala. Mereka enggak kenal baginda Nabi besar Muhammad. Mereka enggak kenal Islam. Mereka enggak tahu tentang syariat. Lalu kemudian tiba-tiba muncul baginda Nabi besar Muhammad, membawa syariat, membawa agama, aturan yang tidak pernah dikenal sebelumnya oleh orang-orang musyrik. Maka ketika itu Islam gharib, menjadi asing. Menjadi asing. Tapi dakwah baginda Nabi besar Muhammad mampu menjadikan manusia masuk, percaya dan beriman afwajan, dengan secara berjamaah. Dengan secara berjamaah. Dan beberapa daerah mampu ditaklukkan oleh Islam, sehingga banyak daerah-daerah yang dikuasai oleh umat Islam. Itu dahulu, yang bermula daripada gharib, asing, wa sayaudu kama bada, dan di akhir zaman Islam ini akan kembali asing. Dan sekarang sudah tampak mulai asing, simbol-simbol syariat, agama, muslim, ya, sudah tampak mulai nampak asing. Maka fatuba lil ghuraba, kita enggak boleh kecil hati. Nyantri, sarungan, dibilang kolot, justru itulah keberuntungan di akhir zaman. Tuba lil ghuraba. Orang yang memegang syariat di akhir zaman itu seperti memegang, apa kata baginda Nabi besar Muhammad, seperti memegang bara api. Seperti memegang bara api, panas. Berpegang teguh dengan syariat di akhir zaman itu tidak mudah, seperti memegang bara api di tangan. Maka terus jaga keberuntungan ini, ilmu, syariat, agama, ya. Di tengah-tengah apa? Di tengah-tengah manusia sudah banyak tidak peduli tentang agama, tentang akhlak, tentang adab.